kebersamaan antara Puan Maharani dan Jokowi yang terkesan secara gestur itu tidak pernah terjadi apa-apa, ada kesan tidak pernah ada permusuhan, ada kesan tidak pernah ada konflik politik, tentu menjadi perbincangan yang cukup aktual, happening dan sangat viral. Karena kalau mau jujur sebenarnya setelah Jokowi dan PDIP itu pecah kongsi, maka yang muncul ke permukaan adalah bagaimana hubungan politik antara PDIP dengan Pak Jokowi khususnya itu kan tidak baik-baik saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu isu yang menarik belakangan ini adalah soal kemesraan dan kehangatan yang ditunjukkan oleh Puan Maharani dengan Pak Jokowi dalam sebuah momentum buka bareng yang dilaksanakan oleh Partai Nasdem. Jadi kebersamaan antara Puan Maharani dan Jokowi yang terkesan secara gestur itu tidak pernah terjadi apa-apa, ada kesan tidak pernah ada permusuhan, ada kesan tidak pernah ada konflik politik, tentu menjadi perbincangan yang cukup aktual, happening dan sangat viral. Karena kalau mau jujur sebenarnya setelah Jokowi dan PDIP itu pecah kongsi, maka yang muncul ke permukaan adalah bagaimana hubungan politik antara PDIP dengan Pak Jokowi khususnya itu kan tidak baik-baik saja, saling berkonfrontasi dan saling bermusuh-musuhan. Wajar kalau kemudian dalam acara bukber yang dilakukan oleh Partai Nasdem, Jokowi, kemudian Puan Maharani bukan hanya duduk dalam satu meja, tapi dari gestur tubuh keduanya ini memang menunjukkan bagaimana memang persoalan-persoalan politik yang terjadi antara Jokowi dan PDIP itu tidak ada sesuatu yang memang harus diributkan satu sama yang lain. Jadi dalam konteks itulah kemudian menurut saya untuk punya kepentingan untuk bicara dalam konteks ini. Pertama, kalau mau jujur sebenarnya begitu banyak pihak yang mungkin kebingungan bagaimana cara menilai sikap politik PDIP hari ini, khususnya sikap politik PDIP kepada Pak Jokowi. Selama ini memang publik itu melihat wajah dominan yang ada di PDIP adalah wajah-wajah yang cukup amarah, wajah-wajah yang terkesan tidak pernah ingin memaafkan Jokowi, wajah-wajah yang menganggap Jokowi itu bukan hanya sebagai pengkhianat, tapi adalah pihak-pihak yang memang sangat tidak pantas untuk diajak kerjasama, apalagi kemudian berbaik-baikan. Wajar kalau kemudian sejumlah elit PDIP silih berganti menyerang Jokowi, mengkritik Jokowi secara ofensif. Bahkan ketika ada persoalan yang terjadi pada sekjen PDIP, persoalan hukum juga yang dikait-kaitkan adalah Pak Jokowi. Itu adalah wajah yang cukup dominan yang selama ini bisa ditangkap oleh publik. Tapi seakan-akan wajah dominan PDIP yang selama ini dianggap sebagai sesuatu yang kritis dan tanpa ampun bagi Jokowi, rasanya berubah secara total kalau kita melihat bagaimana komunikasi politik yang ditunjukkan oleh Puan Maharani. Dari dulu bahkan, sejak terjadi huru-hara, awal-awal terjadinya konflik politik antara PDIP dengan Jokowi, Puan Maharani dan barisan politiknya sama sekali tidak pernah menunjukkan sikap kritis, apalagi menyerang, apalagi mendowngrade Jokowi. Sepertinya bagi Puan Maharani, apa yang terjadi dengan Jokowi dan PDIP itu adalah persoalan politik biasa. Politik as usual. Puncaknya adalah ketika kemesraan yang ditunjukkan oleh Puan Maharani dengan Pak Jokowi dalam momentum buka bersama oleh Nasdem, itu kan mengafirmasi sebenarnya di internal PDIP sekalipun ada sikap yang terbelah. Satu sisi ada sikap yang cukup konfrontatif kepada Jokowi dan ada wajah-wajah lain, personifikasi politik yang lain seperti yang ditunjukkan oleh Puan Maharani, itu adalah wajah-wajah yang cukup soft. Wajah-wajah yang mungkin menganggap bagaimana pertentangan dan konflik politik dengan Jokowi itu ya memang harus diakhiri. Makanya tidak berlebihan kalau belakangan ini juga kita melihat bagaimana misalnya kisruhnya pernyataan Didi Sitorus ketika mengklaim ada utusan yang datang kepada dirinya, yang datang kepada Dedi mungkin dan barisan-barisan politiknya yang meminta supaya Jokowi tidak dipecat dan kemudian Hasto itu mengundurkan diri sebagai sekjen. Itu kan memantik bagaimana Jokowi bersikap reaktif dan sangat marah. Karena bagi Jokowi tentu itu adalah sebagai salah satu fitnah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah kekisruhan yang aktual antara Jokowi misalnya dengan pernyataan Didi Sitorus, kemudian kita dipertontonkan oleh satu pemandangan ya sangat sophisticated, pemandangan yang soft, di mana Puan Maharani seakan-akan secara gestur politik tidak pernah menunjukkan permusuhan politiknya dengan Jokowi. Minimal itu yang kemudian tampak dalam panggung depan.
nggak tahu apa yang terjadi di panggung belakang. Karena kalau kita belajar tentang dramaturgi politik, panggung depan dan panggung depan dan panggung belakang itu seringkali berseberangan. Meski secara prinsip sebenarnya publik itu kan hanya menilai apa yang tampak di permukaan. Bahwa per hari ini dalam perjalanan politiknya, terutama perjalanan politik konflik antara Jokowi dengan PDIP, Puan Maharani dan barisan politiknya sama sekali tidak pernah menunjukkan permusuhan dan resistensi dengan Pak Jokowi. Wajar kalau kemudian masyarakat, publik yang cukup mendalami persoalan-persoalan politik melihat wajah politik PDIP hari ini ketika dikaitkan dengan Jokowi adalah wajah yang mendua. Ada satu wajah di mana praktik dan personifikasi politiknya adalah wajah yang sangat kritis, konfrontatif, dan menunjukkan sikap amarah kepada Pak Jokowi yang kemudian mungkin dianggap sebagai pengkhianat dan pembangkang setelah kebersamaannya puluhan tahun dan tiba-tiba Jokowi meninggalkan PDIP. Dan itu tergambar dalam wajah politik yang ada pada Sekjen PDIP Hasto dan barisan-barisan politik di belakangnya. Tapi pada saat yang bersamaan, publik melihat wajah lain seperti wajahnya Puan Maharani yang sangat kelihatan moderat, akomodatif, dan terkesan bahwa persoalan konflik politik antara PDIP dengan Jokowi itu ya adalah persoalan konflik biasa yang tidak perlu dibesar-besarkan. Wajar kalau kemudian di berbagai event, di berbagai kesempatan, Puan Maharani itu selalu menunjukkan wajah keagrapannya dengan Jokowi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat bagaimana personifikasi politik Puan Maharani, ini kan totally different dengan sikap politik PDIP yang selama ini memang menunjukkan wajah-wajah kritis. Puan Maharani ini kan terkesan kanan kiri oke. Puan Maharani kan menunjukkan bagaimana supel dan luasnya pergaulan politik. Even dengan Surya Paloh sekalipun, Surya Paloh menganggap Puan itu adalah keponakannya. Dengan Jokowi sekalipun ketika melakukan konferensi pers bersama dengan Puan, Jokowi mengatakan baik-baik saja, tidak ada persoalan apapun dan bahkan mungkin di kemudian hari hubungan politiknya dengan Megawati itu akan baik-baik saja. Itu menunjukkan secara gestur politik Jokowi, para pendukung dan para relawannya menganggap Puan itu adalah sahabat dan partner yang memang tidak harus bermusuhan satu sama yang lainnya. Begitupun Puan Maharani memiliki komunikasi politik yang cukup lancar dengan barisan-barisan politik Prabowo Subianto. Itulah yang kemudian menganggap bahwa Puan itu adalah personifikasi bagaimana sikap politik PDIP yang di masa-masa yang akan datang mungkin akan mengalami perubahan yang cukup signifikan. Dari wajah yang selama ini cukup kritis, cukup konfrontatif, mungkin akan berubah menjadi bagaimana personifikasi politik yang cukup akomodatif dan mungkin sangat terbuka dan bekerja sama dengan siapapun. Oleh karena itu, kebersamaan antara Puan Maharani kemudian dengan Pak Jokowi dalam momentum buka bersama di bulan puasa yang cukup luar biasa, publik banyak mengait-ngaitkan. Kayaknya ini cocok nih, bisa saja ini sebagai momentum untuk melakukan islah politik, untuk melakukan rekonsiliasi politik. Toh dalam politik itu adalah segala sesuatu sangat mungkin untuk cair dan saling bekerja sama. Sebagaimana halnya kita menyaksikan bagaimana cairnya hubungan politik antara Prabowo Subianto dengan Pak Jokowi setelah 10 tahun lamanya kedua sosok itu saling bersaing. Apalagi Jokowi dengan PDIP kebersamaannya hampir 23 tahun. Masa iya sih tidak bisa bekerja sama kembali? Kan itu publik yang menganggap bagaimana soal kemungkinan terjadi rekonsiliasi antara Jokowi dengan PDIP. Tapi dalam berbagai kesempatan saya selalu mengatakan soal terjadinya rekonsiliasi politik antara Jokowi dan PDIP. Tentu satu sisi agak sulit membayangkan terjadinya islah politik antara Jokowi dengan PDIP. Sepertinya sampai kiamat sekalipun kader-kader PDIP, elit-elit PDIP, sulit untuk bagaimana memberikan rasa maaf kepada Pak Jokowi. Ini mungkin tidak terlepas karena konflik keduanya, PDIP dan Jokowi ini kan baru berlangsung kurang lebih sekitar setahun. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, bukan tidak mungkin rasa benci, rasa marah, dan permusuhan ini bisa terkikis. Karena dalam praktik politik kita, kemarahan itu hanya sesaat, dan cinta dalam politik itu juga sangat sesaat. Jadi dalam konteks itulah kemudian saya selalu mengatakan, rasa-rasanya kalau melihat wajah dominan politik PDIP per hari ini, rasa-rasanya memang sampai kiamat rekonsiliasi antara kedua pihak ini akan sulit terwujud. Tapi yang kedua, dalam politik itu kan soal seni kemungkinan.
Politik itu adalah seni berkawan. Kawan jadi lawan, lawan jadi kawan. Itu yang kemudian membuat mungkin di kesempatan-kesempatan lain, di event-event politik lain, bukan tidak mungkin PDIP dan Jokowi akan saling bekerja sama. Karena lem perekat dari kekuasaan itu adalah kepentingan. Sepanjang kepentingan itu bertemu, kepentingan Jokowi, kepentingan PDIP, mungkin di periode-periode di masa yang akan datang, akan mempertemukan bagaimana kedua kubu ini akan saling bekerja sama dengan yang lainnya. Secara teori, di tengah identitas kepartaian kita yang rendah, di mana hanya sedikit saja orang yang menganggap menjadi ideologis ataupun berideolog dalam berpartai itu sangat sedikit, maka dalam konteks itulah kemudian pertentangan atas ideologi itu akan semakin berkurang. Orang hari ini bisa bermusuhan, keluar masuk partai, dari suatu partai ke partai yang lain, tapi bukan tidak mungkin di kemudian hari. Orang yang selama ini bermusuhan karena konflik internal, permusuhan internal itu akan kembali islah dan kemudian menemukan jalan untuk bersama kembali. Oleh karena itu, melihat personifikasi politik Puan Maharani yang kelihatan cukup cair, kelihatan akomodatif dan diterima oleh banyak pihak, rasa-rasanya publik tidak salah kalau mengatakan Puan Maharani itu kanan kiri oke, dengan Prabowo komunikasinya oke, dengan Jokowi oke, dengan Surya Paloh oke, dengan Demokrat oke, ataupun dengan pihak-pihak yang selama ini memiliki jarak komunikasi politik yang tebal dengan PDIP, tapi di tangan Puan semuanya serba cair, secair-cairnya. Inilah politik yang sesungguhnya. Jangan masukin hati, jangan masukin baper, karena secara prinsip dalam politik kita tak ada yang abadi. Karena yang prinsip dan yang utama dalam politik kita itu adalah kepentingan itu sendiri yang abadi. Jadi itulah yang menurut saya menjadi penting saya untuk membahas ini secara singkat. Terima kasih. Salam politik Syai'un pastinya mantap, semantap-mantapnya.